Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Risma dari PGMIA. Nah, kali ini kita akan membahas pembelajaran kelas 3 tema 1 subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, kalian tahu gak sih bagaimana pertumbuhan tubuh kita? Mengapa berat dan tinggi badan bisa bertambah? Saat bayi, apakah bisa berjalan sendiri, berbicara dengan lancar, atau melakukan aktivitas lainnya sendiri? Jawabnya, tentu tidak. Tahukah kamu, perubahan tinggi, berat badan, dan kemampuan dalam melakukan aktivitas sendiri itu termasuk dalam pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada diri kita. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup berupa pertambahan ukuran volume, tinggi, dan massa yang bersifat irreversibel. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia yaitu keturunan, nutrisi, olahraga, lingkungan, dan pendidikan. Yang pertama, faktor keturunan. Setiap manusia yang lahir akan mewarisi gen yang diturunkan oleh orang tua yang dapat mempengaruhi pertumbuhan manusia. Warisan genetik tersebut meliputi bentuk tubuh, warna mata, tekstur, dan warna rambut, serta penyakit. Yang kedua, ada nutrisi. Nutrisi dalam tubuh mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia, sebab makanan yang kaya akan nutrisi yang seimbang dapat membantu manusia dalam proses pertumbuhan dan perkembangan secara optimal seperti kesehatan. Yang ketiga, olahraga. Berolahraga menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan manusia. Dengan berolahraga, kekuatan otot dan tulang akan tumbuh dengan baik dan sistem imun tubuh yang dapat terjauhi dari penyakit. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan menjadi faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Peran lingkungan sekitar yang baik dapat memberikan dampak baik seperti cara bersosialisasi, mengatur emosi, didukung dengan kemajuan teknologi, rumah tangga, dan perekonomian. Lalu yang kelima, pendidikan. Pendidikan dapat menunjang perkembangan manusia. Pendidikan yang baik akan memberikan efek positif pada kesehatan mental, emosional, intelektual, dan aktivitas sosial. Pendidikan juga menjadi tempat untuk membimbing menuju kedewasaan. Macam-macam makanan sehat dan bergizi. Yang pertama ada makanan pokok. Makanan pokok ialah nasi, bisa juga dengan kentang dan jagung. Lauk pauk. Lauk pauk ialah segala macam makanan yang disajikan setelah nasi. Umumnya banyak mengandung protein, baik hewani maupun nabati. Lauk pauk hewani antara lain daging, unggas, ikan, dan lain-lain. Sedangkan lauk pauk nabati berupa tahu, tempe, dan lain-lain. Lalu ada sayur mayur. Sayur ialah semua jenis tanaman yang dapat dikonsumsi, baik yang diambil dari akar, batang, daun, biji, bunga, atau bagian lain yang digunakan untuk diolah menjadi masakan. Sayuran mengandung zat gizi yang berfungsi mengatur metabolisme atau proses kerja tubuh. Zat pengatur ini terdiri dari air, vitamin, dan mineral. Lalu ada buah-buahan seperti apel, alpukat, ceri, pisang, dan jeruk. Buah pun berisi vitamin, yaitu vitamin A, B6, C, E, K, dan asam folat yang dapat mengontrol kadar kolesterol serta menangkal penyakit yang sehubungan dengan jantung serta stroke. Kemudian ada susu. Susu ialah salah satu sumber kalsium terbaik. Teratur minum susu akan menciptakan tulang anak sehat dan powerful dan menjangkau kepadatan tulang optimalnya di umur 25-30 tahun. Asupan susu untuk anak-anak pun mempengaruhi tinggi badan mereka. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Perkembangan manusia dapat mengalami perubahan seperti pola pikir, emosional, intelektual, dan yang lainnya. Oleh karena itu, proses perkembangan manusia merupakan fase kehidupan manusia. Contohnya, saat kita bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Lalu seiring dengan pertumbuhan fisik, kita mampu merangkak, berjalan, berbicara, dan lainnya.
Saat bayi juga, kita hanya bisa menangis jika kehilangan sesuatu ataupun jika meminta sesuatu tetapi tidak dituruti. Tetapi saat kita dewasa dan kemampuan berpikir dan emosional sudah berkembang, kita akan lebih mengikhlaskannya dan berusaha sabar. Fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama ada bayi, dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Lalu ada balita dari umur 2 sampai 5 tahun. Kemudian ada anak-anak dari usia 6 sampai 10 tahun. Lalu beranjak remaja bagi perempuan dari usia 11 sampai 18 tahun, lalu laki-laki dari usia 11 hingga 20 tahun. Kemudian dewasa dari usia 20 sampai 40 tahun. Dan yang terakhir lansia di atas 50 tahun. Kesimpulan, setiap manusia memiliki perbedaan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, tergantung dari makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor keturunan dari orang tua. Walau berbeda, kita harus tetap saling menghargai dan bersyukur atas semua karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sekian pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum.